Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goina Nugeti Santrian dengan NIM L1C023015 dari kelas IKLA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video matematika dasar dan akan membahas mengenai matriks Leslie. Silahkan simak videonya. Pengertian dan penerapan matriks Leslie. Pertumbuhan populasi dipengaruhi oleh kematian, kelahiran, dan ketahanan hidup. Jadi, pertumbuhan populasi dapat memberikan informasi apakah perubahan jumlah populasi untuk tahun berikutnya selalu meningkat, menurun, atau tetap. Kita akan menggunakan matriks Leslie sebagai model pertumbuhan untuk mengetahui prediksi jumlah dan prediksi laju pertumbuhan dari suatu populasi untuk tahun berikutnya. Matriks Leslie memberikan gambaran umum tentang dinamika dari proses pertumbuhan suatu populasi. Matriks Leslie merupakan suatu model pertumbuhan yang digunakan untuk memprediksi jumlah dan laju pertumbuhan suatu populasi. Matriks Leslie hanya digunakan pada satu jenis kelamin, yaitu perempuan. Model ini ditemukan oleh Leslie pada tahun 1945. Salah satu manfaat dari pemodelan dengan matriks Leslie adalah bagi peternak hewan, contohnya untuk mengetahui kapan untuk memanen suatu populasi. Jadi, kita langsung saja ke contohnya. Kita ingin membuat contoh melihat dinamika populasi menggunakan matriks Leslie. Matriks Leslie ini menunjukkan dinamika beberapa populasi dengan 3 kelas umur yang berbeda. Dan untuk mempermudah, kita akan menyebut kelas umur tersebut, di mana kita akan memiliki bayi, remaja, dan dewasa. Dan kita hanya akan menggunakan huruf B, R, dan D untuk merepresentasikan populasi tersebut. Jadi, jika matriks Leslie ini memberitahu saya bagaimana populasi tersebut berevolusi seiring berjalannya waktu, maka kita akan mengetahui distribusi populasi awal bayi, remaja, dan dewasa. Jadi, sebut saja di sini ada B0 sebagai populasi awal bayi, lalu ada R0 sebagai populasi awal remaja dan D0 sebagai populasi awal dewasa. Dan jika kita melakukan perkalian matriks, hasilnya akan memberitahu kita bagaimana populasi ini akan didistribusikan setelah satu periode waktu atau satu siklus. Jadi bisa dilihat matriks ini di sini kita mempunyai matriks 3x3 dan matriks 3x1 kolom vektor. Dimensi bagian dalam ini cocok dan memberitahu kita bahwa kita dapat menghitung perkalian matriks, dan dimensi luar memberitahu kita ukuran hasilnya, sehingga hasilnya akan menjadi 3x1 kolom vektor. Jadi, jika kita mengambil baris pertama di kolom pertama ini, akan didapatkan 5 kali B0 ditambah 7 kali R0 ditambah 1,5 dikali D0. Kemudian di baris kedua 0,2
dikali B0 0 kali R0 sama dengan 0 ditambah 0 kali D0 sama dengan 0. Kemudian di baris terakhir ada 0 kali B0 sama dengan 0 ditambah 0,4 kali R0 sama dengan 0,4 kali R0 ditambah 0 kali D0 sama dengan 0. Cara lain untuk memahami apa yang terjadi dalam situasi ini adalah dengan memikirkan tentang matriks ini terjadi di sini. Hasilnya adalah distribusi individu bayi setelah satu siklus waktu atau B1, kemudian remaja setelah satu siklus waktu atau R1, dan dewasa setelah satu siklus waktu atau D1. Jadi, jika kita pikirkan di sini adalah bayi, kemudian ada remaja, dan dewasa yang memiliki persamaan ini, dikatakan bahwa cara kita mendapatkan jumlah bayi setelah satu siklus adalah kita akan memiliki 5 kali lipat jumlah bayi saat ini. Jadi pada dasarnya kita memiliki umpan balik di sini dari B ke B sebanyak 5 kali. Setiap anak remaja ini menghasilkan 7 bayi baru, dan masing-masing dewasa ini menghasilkan 1,5 bayi baru. Kemudian melihat baris kedua, kita tahu bahwa remaja di tahun depan berasal dari siklus terakhir bayi. Jadi hanya 20% dari bayi-bayi yang bertahan untuk menjadi remaja. Kemudian baris terbawah memberitahu kita bahwa ada 0,4 atau 40% dari remaja tersebut yang bertahan hidup hingga menjadi dewasa. Kita dapat membuat diagram ini. Kita dapat menulis matriks Leslie, tapi pada akhirnya yang ingin kita lakukan adalah melihat apa yang terjadi pada populasi aktual kita ke dalam distribusi dari populasi kita di kelas usia kita dalam populasi tersebut dari waktu ke waktu. Jadi misalkan daripada beberapa B0 dan R0 dan D0, kita akan memberikan populasi awal. Jadi misalkan kita mulai dengan 1000 kelas termuda atau bayi dalam populasi ini, terus tidak ada remaja dan tidak ada dewasa. Setelah satu siklus perkembangbiakan, kita gunakan perkalian matriks lagi. Setelah satu siklus perkembangbiakan, kita akan mendapatkan satu siklus perkembangbiakan 1000 dikali 5 ditambah 7 dikali 0 ditambah 1,5 dikali 0 sama dengan 5000. Kemudian untuk remaja kita tuliskan 0,2 kali 1000 ditambah 0 hasilnya 200. Dan untuk dewasa, sebelumnya coba kita pikirkan terlebih dahulu ya. Jadi bayi itu tidak bisa langsung menjadi dewasa kan, dan kita mulai tanpa remaja. Jadi kita simpulkan tidak ada orang dewasa setelah satu siklus. Coba kita buktikan ya, 0 kali 1000 sama dengan 0, 0,4 kali 0 sama dengan 0, dan 0 kali 0 sama dengan 0. Jadi masuk akal. Jadi hasilnya untuk dewasanya 0. Jadi ini adalah distribusi kita setelah satu siklus waktu.
Jadi, jika kita ingin mendapatkan distribusi kita setelah 2 siklus waktu, ini menjadi input baru kita dan kita melakukan perkalian matriks lagi. Jadi, di periode kedua, kita punya matriks awalnya kita tulis lagi. Sini 0,2, 0, 7, 0, 0,4, 1,5, 0, dan 0. Tapi sekarang kita akan kalikan dengan hasil yang tadi, yang ini. Kita masukkan ke sini. Sini 5.000. ,200 dan 0. Jadi, jika kita ingin tahu berapa bayi yang akan kita dapatkan dalam 2 periode atau 2 siklus waktu, kita gunakan perkalian matriks lagi. Ini sama dengan 5 dikali 5.000 ditambah 7 kali 200 tambah 1,5 kali 0, hasilnya 26.400. Kemudian untuk baris kedua 0,2 kali 5.000, hasilnya 1.000. Kemudian di baris ketiga 0,4 kali 200, hasilnya 80. Ini adalah populasi kedua, siklus kedua. Jika kita ingin mengetahui populasi setelah 3 periode, kita tinggal mengalihkan matriks awal dengan input yang baru. Sekian pengertian dan pengaplikasian matriks Leslie yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.